Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Halo guys, berjumpa lagi bersama kami Abu Samil 85 Palembang. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo guys, bagaimana kabarmu hari ini dan bagaimana kabar puasamu saat ini? Mudah-mudahan masih lengkap ya dalam hitungan puasa pada saat ini. Ya, tidak ada yang batal sedikit pun. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke guys, cuaca pada saat ini tidak menentu ya. Panas, hujan yang bisa membuat kita mengalami perubahan daya tahan tubuh. Maka sebaiknya untuk menjaga kesehatan kita diperlukan madu ya untuk kita konsumsi pada saat berbuka puasa dan pada saat sahur untuk menjaga kualitas puasa kita di siang hari. Oke guys, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tahapan ketiga ya, tahapan ketiga dalam proses pengobatan ya. Di sini kami akan menyimpulkan beberapa pokok tahapan setelah pengobatan. Yang kemarin kita membahas tentang masalah tahapan kedua pada saat proses pengobatan. Tahapan yang ketiga ini perlu diperhatikan, dan tahapan ketiga ini adalah pasca setelah seorang melakukan metode ruqyah yang perlu diperhatikan oleh seorang pasien ya. Tahapan ini adalah tahapan yang sulit sebab ketika jin masih mungkin kembali, artinya jin akan kembali pada diri seorang yang telah diruqyah. Kenapa? Karena sifat jin adalah selalu menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan. Nah, orang yang diruqyah selain ketika dia melakukan ruqyah itu didasarkan atas tujuan niat hanya kepada Allah ya, dia harus memperhatikan hal-hal yang telah disampaikan oleh si pengruqyah ya. Apa saja yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara sholat jamaah ya, memelihara sholat jamaah. Yang kedua, tidak mendengarkan nyanyian, televisi dan musik ya. Ini pasca setelah melakukan metode ruqyah. Jadi orang yang mengalami suatu penyakit yang penyakit dari bangsa jin atau sihir, santet dan lain-lainnya, maka dia harus melakukan beberapa tahapan yang harus diikuti sampai kondisinya kembali normal. Yang ketiga yaitu menjaga wudhu. Menjaga wudhu sebelum tidur dan membacakan ayatul kursi ya, membacakan ayatul kursi. Yang kelima yang keempat, membaca surat Al-Baqarah dalam rumah 3 kali ya, membaca surat Al-Baqarah sampai 3 kali. Kemudian membaca surat Al-Muluk pada saat sebelum tidur. Adapun orang yang tidak bisa membaca dan menulis, cukup mendengarkannya saja.
atau melalui murotal. Yang keenam, membaca surah Yasin waktu pagi atau mendengarnya seperti sebelumnya, ya. Bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya. Jadi orang-orang yang terdahulu yang sering mengajak pada perbuatan kesyirikan, maka tinggalkan dia dan berkumpul kepada orang-orang yang selalu berkecimpung atau kesehariannya selalu ke masjid. Yang ketujuh, yang kedelapan, ya, yang kedelapan adalah jika orang yang kesurupan perempuan, serulah ia memakai jilbab, sebab setan lebih dekat kepada perempuan yang tidak menutup auratnya. Jadi seorang pengruqyah wajib memberikan muqaddimah atau pesan, ya, dalil Al-Quran kepada wanita-wanita yang ketika diruqyah belum menyempurnakan auratnya, ya. Wajib bagi seorang pengruqyah untuk memberikan nasihat atau wejangan, ya, semampu kita gitu ya. Yang ke-9, mendengarkan bacaan Al-Quran secara tartil selama 2 jam dalam satu hari atau membaca Al-Quran 1 juz, ya. Yang ke-10, setelah sholat subuh hendaklah mengucapkan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiadalah selain Allah, Dia Maha Esa, tiada sekutu baginya segala kerajaan yang segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, dibaca semampu kita. Di sini bacanya adalah 100 kali, ya. Baca semampu kita. Yang ke-11, membaca basmalah pada setiap keadaan. Kemudian tidak tidur sendirian. Oke guys, kita ngopi dulu, ya. Kapal api. Kering tenggorokan. Tidak tidur sendirian, artinya seseorang yang memang baru melakukan metode ruqyah seringkali ada rasa ketakutan, ya, ada kecemasan. Jadi perlu ditemani sampai ia merasakan kenyamanan. Yang ke-13 adalah memberikan kepada mereka, yaitu benteng, senjata yang disebutkan pada bagian ke-6. Jadi senjata di sini adalah memberikan pokok-pokok penting, yaitu semacam nasihat, ya. Kalau dia belum sholat, maka diperintahkan sholat. Kalau dia tidak pakai jilbab, wajib dia untuk pakai jilbab, ya. Hadirkan dari dalil Al-Quran tentang masalah ibadah-ibadah yang wajib, kemudian beragama Islam dengan benar, ya. Dan itu harus dilakukan oleh seorang pengruqyah. Jadi pengruqyah tidak boleh mengabaikan hal yang terpenting dalam pengobatan, ya. Selanjutnya Anda bisa menyengguknya sepekan, 2 pekan atau 3 pekan, atau kalau memang perlu dilakukan ruqyah lanjutan, maka pengruqyah boleh menentukan jadwal, ya, menentukan jadwal untuk melakukan tahapan ruqyah, tergantung dari si pasien itu sendiri apakah siap untuk melanjutkan metode ruqyah, ya. Jadi kalau ruqyahnya sifatnya berat ataupun sifatnya adalah pegangan-pegangan dari jimat, maka nanti, ya, kita akan jelaskan apa yang perlu dilakukan. Nah, itu saja, ya guys. Mudah-mudahan materi kita pada malam hari ini, tahapan ketiga,
tahapan setelah pengobatan bisa memberikan wawasan buat diri kita. Jadi kita tidak tidak tertipu oleh pengobatan-pengobatan yang di luar sana yang mengatasnamakan agama. Jadi kunci pokok seorang pengruqyah yang syar'i adalah satu, dia tidak bisa melihat jin, ya. Satu, dia tidak bisa melihat jin ataupun yang lainnya yang mampu menebak, memprediksi, ya, dan menentukan kesembuhan seseorang. Apabila itu terjadi, maka tinggalkan. Di sini tidak ada yang namanya ustadz, dai, orang-orang yang ilmunya tinggi, tetapi kalau dia bisa melihat jin dan yang lainnya, maka tinggalkan itu. Dalil yang jelas Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu saja. Kalau kamu yakin dengan Al-Quran, yakin ya bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, maka berobatlah dengan Al-Quran. Ya, tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Tidak ada manusia yang menyembuhkan penyakit orang lain. Ya, kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, kami tidak menggurui ataupun menceramahi. Kita bukan seorang ustaz, tetapi kita berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk kalian semua. Inilah edukasi Abu Samil yang bisa diberikan ya selama 20 tahun dalam metode pengobatan. Banyak yang kami jumpai, dan nanti ya kalau Anda merasa nyaman dengan dengan channel ini, banyak pengalaman kita yang yang kita temukan. Nanti saya akan ceritakan ya kepada Anda semua. Ada satu dukun yang tobat dikarenakan ilmu yang dia miliki, ya. Dan ada juga nanti saya akan ceritakan seorang yang memiliki jimat 1 meter, jimat apa itu? Jimat harimau, ya. Saya seringkali menangani penyakit-penyakit yang seperti ini. Ya, next nanti kalau sudah 1000 subscriber, 4000 jam tayang dan 10 sub, kalau Anda memang mau membantu channel ini, monggo dibantu ya. Mudah-mudahan menitnya lebih cepat ya. Kita belak-belakan saja di sini, tidak mengemis, tapi kita saling memberikan dorongan. Kalau memang Anda menyukai ya, tonton setiap apa yang kami sampaikan full durasi, karena masih banyak yang akan kita berikan ya. Bab ruqyah itu panjang kalau kita mau mengambil beberapa pokok di dalam buku-buku tentang Ibnu Nawawi yang yang dibuat oleh Ibnu Qayyim Jauziyah. Banyak yang perlu kita sampaikan di sini ya. Tapi kita akan menghadirkan orang-orang yang memang berkompeten di dalam bidangnya tersebut. Mungkin saya akan membahas ini dengan guru saya ya. Saya punya guru, nanti kita akan ngobrol bareng dengan guru kita ya. Bab bekam itu banyak ya. Pendapat-pendapat dari beberapa kedokteran seperti Dr. Zaidul Akbar, Dr. Ya, ada beberapa dokter yang memang yang di bidang ilmu hijamah ya. Kemudian dari Ibnu Nabawi sendiri, apa itu resep herbal. Nah, di sini nanti kita akan berikan resep herbal dari produk ternama, yaitu produk dari HNI ya, Halal Network Indonesia yang kita punya di Abu Samil 85. Itu ketika orang mengalami suatu penyakit ya berkaitan dengan bekam, maka kita memberikan
resepnya dari resep HNI. Banyak yang akan kita sampaikan. Mungkin review satu-satu obat itu, produk yang kita pilih itu banyak ya. Jadi video ini kedepannya mungkin lebih dari 1000 video yang diupload ya. Kalau kalian menyukai, tolong ya dibantu dengan secepat mungkin. Kita bukan mengemis, tapi ya fastabiqul khair ya, dalam apa namanya, media dakwah yang itu dari YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua ya, dan bagi saya pribadi untuk bisa selalu menggali potensi dakwah dalam YouTube ini ya. Penampilan kita seperti inilah apa adanya, dan ini juga penampilan yang selalu ditemui oleh para pasien kita ya, tidak mewah gitu ya, tidak pakai jubah, tidak pakai segala macam ya. Pada saat kita mau bekam, mau ruqyah ya, kaos inilah yang kita terlihat di mata pasien kita ya. Itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.